Good morning Maranatha, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita bagi kita bisa kembali bersama merenungkan firman Tuhan hari ini 16 Juli 2025. Mari kita siapkan hati dan bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang dengan hati yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam melalui firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mendengarkan tetapi menghidupi kebenaran-Mu. Ajari kami untuk melihat kasih-Mu dalam tindakan nyata, dalam pelayanan dan kepedulian kami terhadap sesama. Kiranya firman-Mu selalu menguatkan iman kami, memurnikan kasih, dan menuntun langkah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih tak sekedar kata. Kalimat ini begitu sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Dalam Matius 25 ayat 46, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ayat ini menggambarkan penghakiman di mana Yesus akan datang sebagai raja dan hakim yang memisahkan domba dari kambing. Mereka yang mengasihi dan melayani sesama, dan mereka yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Yesus menekankan bahwa kasih Allah harus nyata dalam tindakan kepada sesama, bukan hanya lewat pujian, doa, ataupun pengakuan iman, tetapi melalui belas kasihan yang hidup. Percaya kepadanya saja sudah tidak cukup, jika tidak disertai hidup yang mencerminkan kasih Kristus. Setiap tindakan kasih kepada orang lain, terutama mereka yang terabaikan, adalah bentuk pelayanan kita kepada Yesus itu sendiri. Melayani bukan soal besar kecilnya tindakan, tetapi ketulusan hati. Kadang Tuhan tidak minta donasi yang besar, tapi dalam bentuk hal-hal yang sederhana, seperti menyapa teman yang sedang murung, membantu tetangga yang kesulitan, menemani saudara kita yang sakit, mendengarkan curhat tapi tanpa menghakimi, dan yang paling sering kita temui, menguatkan rekan kerja yang tertekan. Karena kasih tidak sekedar kata. Baik rekan-rekan, berikut hal yang dapat kita jadikan bahan refleksi kita. Membantu sesama yang membutuhkan dilakukan dengan hati yang tulus. Siapa sesama manusia yang paling patut dikasihi dalam hidup kita? Untuk itu mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan melalui doa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kasih harus dinyatakan dalam tindakan. Ampuni kami bila selama ini hanya berkata tapi kurang melayani. Bantu kami menjadi pelaku firman, melihat wajah-Mu dalam diri mereka yang lemah dan terabaikan. Penuhilah kami dengan hati yang peduli dan tangan yang siap menolong, agar hidup kami menjadi saluran kasih-Mu yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik rekan-rekan, selanjutnya akan dibacakan visi dan misi dari Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan teladan Yesus Kristus. Misi Universitas Kristen Maranatha mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi. Terima kasih rekan-rekan telah mengikuti renungan pagi hari ini. Mari kita terus hidup dalam integritas, menunjukkan kepedulian, dan berjuang untuk menjadi pribadi yang unggul bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, salam integrity, care, excellent.